Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 4, tepatnya mahasiswi Fakultas Pendidikan Ekonomi semester 4 kelas B. Saya di sini akan membawakan materi mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh dosen Bapak Odik Sumardi LCMM, yang mana tugas ini saya bawakan untuk memenuhi penilaian UTS di semester 4 ini. Untuk tema yang saya akan bawakan yaitu nilai uang baru Rp75.000 tak pengaruhi inflasi. Baiklah, kita mulai saja. Ekonom menilai peluncuran uang pecahan Rp75.000 untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tak berdampak signifikan terhadap tingkat inflasi. Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Ahmad Akbar Susanto menyebut setidaknya ada 3 faktor yang membuat uang pecahan Rp75.000 ini tak akan memberatkan inflasi Republik Indonesia. Yang pertama, penerbitan uang ini bersifat terbatas atau hanya edisi dalam 25 tahun dan dalam jumlah yang sangat terbatas. Jika dikalkulasi, uang peringatan yang dikeluarkan sebanyak 75 juta lembar ini setara dengan 5,62 triliun rupiah. Angka ini menurutnya terbilang kecil untuk mampu menggerus tingkat inflasi nasional. Lagi pula, untuk mendapatkan uang ini, masyarakat harus menukar uang dalam jumlah yang sama ke Bank Indonesia. Artinya, pertambahan jumlah uang beredar akibat keluarnya uang pecahan Rp75.000 ini diikuti dengan pengurangan jumlah uang beredar dalam jumlah yang sama akibat masuknya uang pecahan lain ke Bank Indonesia. Kedua, meskipun uang pecahan Rp75.000 ini sah sebagai alat pembayaran, namun ia menilai motivasi utama sebagian besar masyarakat yaitu hanya untuk mengoleksi saja, akan menahan uang baru untuk beredar di masyarakat. Walau uang pecahan Rp75.000 sah sebagai alat pembayaran, tetapi motivasi utama sebagian besar masyarakat mendapatkan uang tersebut hanya untuk koleksi, bukan untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari, menurut beliau. Kemudian dampak yang ketiga, uang keluar di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dengan rendahnya agregat permintaan saat ini, laju inflasi akan cenderung rendah. Pasalnya, saat pandemi ini sebagian rumah tangga menengah ke bawah terganggu atau bahkan kehilangan sumber pencaharian, sedangkan rumah tangga menengah ke atas masih cenderung menahan konsumsi mereka. Sementara perusahaan-perusahaan juga masih menahan diri dan fokus pada upaya untuk bertahan hidup ketimbang mengejar investasi baru. Jadi, kalaupun ada dampak dari penerbitan pecahan uang kertas baru, dampak itu cenderung kecil, lanjut Ahmad. Ekonom senior Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai penerbitan uang pecahan baru ini adalah hal biasa bagi arus keluar masuk Bank Indonesia. Ia mengaku tak khawatir dengan dampak penerbitan uang Rp75.000 terhadap inflasi. Tingkat inflasi saat ini juga tercatat rendah secara tahun berjalan year to year, maksud saya year to date atau YTD, inflasi sebesar 0,98%, sedangkan secara tahunan year on year atau YOY, inflasi mencapai 1,54% pada bulan Juli 2020. Malah dia menilai ini adalah saatnya pemerintah untuk memompa
likuidasi ke masyarakat, sebab ia menyebut tengah terjadi kenaikan deposito berjangka karena masyarakat enggan membelanjakan uangnya. Bantuan pemerintah seperti BLT dan dana desa pun disebutnya belum tentu langsung dibelanjakan. Ia bilang ada kecenderungan menahan pembelian akibat tingginya ketidakpastian ekonomi saat ini. Dampaknya tidak terlalu banyak dan situasi ini bantuan pemerintah belum tentu dipakai sekarang, malah ada kenaikan deposito berjangka terhadap total aset finansial. Situasi ini harus dipompa likuiditas ke pasar karena orang minat belanja sedang kurang, ucapnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa peluncuran uang kertas pecahan Rp75.000 ini menandai pembangunan Republik Indonesia selama 75 tahun sejak kemerdekaan dan akan dicetak sebanyak 75 juta lembar. Wajah proklamator kemerdekaan Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai gambar dari pecahan uang tersebut dengan latar momen bersejarah pengibaran bendera merah putih pada tahun 1945 silam. Demikianlah materi yang saya sampaikan.